Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-mab'utsu lil alamin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, adapun perbuatan-perbuatan yang makruh dilaksanakan sewaktu kita mau melaksanakan sholat, di antaranya adalah orang yang sesak buang air kecil, atau orang yang sesak buang air besar, atau orang yang sesak mau buang angin. Apabila tiga perkara ini muncul pada diri seseorang, sesak mau buang angin, sesak mau buang air kecil, sesak mau buang air besar, maka diselesaikannya dulu sesaknya itu. Pergi dia dulu, kalau dia sesak mau buang air kecil, dia buang air kecil dulu. Kemudian setelah itu baru dia ngambil uduk. Setelah dia ngambil uduk, barulah dia melaksanakan sholat. Karena orang yang sesak buang air kecil, orang yang sesak buang air besar, atau sesak buang angin, mengakibatkan dia nanti sholatnya tidak khusyuk. Maka oleh sebab itu dihilangkan dulu yang membuat was-was sewaktu kita mau sholat itu. Sesuatu yang membuat was-was itu akan membuat seseorang itu tidak khusyuk dalam melaksanakan sholat. Kemudian yang berikutnya yang makruh bagi orang yang mau melaksanakan sholat adalah makanan sudah hadir di depannya, lantas kalau masih panjang waktu, maka lebih bagus dia makan lebih dahulu, baru dia melaksanakan sholat. Mana contohnya yang panjang waktunya, yaitu waktu Isya ke subuh, waktu zuhur ke asar, waktu asar ke maghrib. Itu adalah waktu yang panjang. Nyatanya di awal waktu makanan sudah dihidangkan. Lantas masuklah waktu solat, yaitu waktu solat Isya. Makan lebih dahulu, setelah dia makan, maka barulah dia melaksanakan solat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian yang dimakruhkan sewaktu kita mau melaksanakan sholat adalah orang yang sangat marah. Orang yang sangat marah, maka diredakan dulu marahnya, barulah dia melaksanakan sholat. Kemudian yang berikutnya yang makruh dilaksanakan mau sholat itu adalah orang yang menggulung-gulung ujung kaki, ujung celananya. Maka orang-orang yang menggulung ujung celananya atau menggulung ujung lengan bajunya, maka perbuatan itu makruh. Kalau seperti itu sudah dibuat celana itu panjang, maka jangan digulung-gulung. Yang dilarang itu adalah, yang dimakruhkan itu adalah orang yang sampai pakaiannya itu menyeret ke bumi, maka itu yang dimakruhkan, yang tidak diperbolehkan. Kalau ada orang yang buat pakaian itu sampai ujung kakinya cuma sekedar melewati mata kaki, tak sampai menyeret ke bumi, maka perbuatan itu adalah dibolehkan. Jangan digulung lagi. Kalau kita gulung, maka perbuatan yang kita menggulung ujung kain celana kita itu adalah perbuatan yang makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian orang yang dimakruhkan di dalam orang yang mau melaksanakan sholat, yang dimakruhkan yang berikutnya, orang yang mau melaksanakan sholat itu adalah orang yang sangat ngantuk. Ngantuknya tak dapat ditahannya, maka lebih baik dia tidur dulu sesaat untuk menghilangkan kantuknya. Kalau ada dia meyakini kalau dia tidur nyenyak lantas dia bangun di dalam waktu, maka lebih bagus dia tidur lebih dahulu dan dia sholat nanti setelah bangun tidurnya. Kalau nyatanya tak panjang waktu, maka diistirahatkannya sejenak, yaitu meyakinkan dia. Kalau dia meyakini bahwa dia bisa dapat bangun sejenak itu, maka dia lebih baik tidur sejenak untuk menghilangkan kantuknya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, kemudian makruh yang dilaksanakan berikutnya adalah mau melaksanakan sholat adalah orang yang menutup mulutnya. Kalau bagi laki-laki ditutupnya mulutnya untuk baru dia melaksanakan sholat. Kalau yang perempuan pakai burdah, yaitu menutup, yaitu bawah mukanya, yaitu untuk melaksanakan sholat. Karena perempuan yang melaksanakan sholat itu kan tidak bercampur dengan laki-laki. Kalaupun dia berjamaah bersama perempuan, yaitu mereka harus membuka burdahnya atau mikot, namanya istilahnya mikob ya dalam istilah bahasa Arab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati,
Yang berikutnya adalah dimakruhkan kita sewaktu mau melaksanakan sholat bagi laki-laki harus menutup kepala. Di Indonesia ada yang pakai lobe, ada yang pakai peci. Yang penting bagi orang yang melaksanakan sholat itu adalah harus menutup kepalanya. Orang yang tidak menutup kepalanya, perbuatan itu adalah makruh. Kalau zaman Nabi pakai imamah, nama pakai imamah itu selain ada penutup kepalanya, maka dia juga pakai serban. Bapak Ibu saudara-saudari yang saya hormati, kemudian yang dimakruhkan berikutnya adalah sewaktu kita melaksanakan sholat itu adalah orang yang pakai baju. Pakai baju itu maksudnya bagaimana? Tapi dia pakai baju, tapi bajunya itu baju yang tidak ada lengannya. Baju yang tidak ada lengannya itu adalah dia cuma berlubang di atas, yang bagian pinggirnya itu tidak dijahit. Maka perbuatan yang seperti itu, baju yang tidak ada lengannya, itu adalah kalau kita makainya dalam sholat walaupun tertutup aurat, maka perbuatan yang seperti itu adalah makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang berikutnya adalah yang dimakruhkan bagi seseorang itu mau melaksanakan sholat adalah memakai baju-baju yang bergambar. Pakai baju-baju yang bergambar yang membuat kalau ada orang melihatnya maka bisa orang yang melihat itu lalai dia dalam sholatnya. Umpamanya kalau kita melaksanakan sholat berjamaah, ada orang di belakang melihat gambar-gambar baju kita, mengakibatkan orang melihat gambar baju kita itu, maka lalailah dia melaksanakan sholat. Maka pakaian yang seperti itu harus dihindarkan sewaktu kita melaksanakan sholat. Apalagi musim kampanye, mau pilkada, kadang gambar baju itu ditulis di belakang, yaitu ada gambar-gambar calon, apalagi dia sebagai tim ses. Maka calon yang dia tim ses kan itu dia pakai bajunya. Maka lantas dia melaksanakan sholat, ada orang melihat, maka dibacanya namanya di belakang. Maka perbuatan yang seperti ini, baju-baju yang bergambar kita mau bawa sewaktu kita mau melaksanakan sholat, hukumnya adalah makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, yang terakhir dimakruhkan kita itu sewaktu melaksanakan sholat adalah, yaitu kalau kita memakai baju, walaupun seorang laki-laki batas aurat itu antara pusat sampai lutut, maka haruslah seseorang itu memakai baju yaitu penuh sampai ke bahunya, bukan cuma sekedar ya tutup, yaitu dari dadanya sampai lututnya. Maka perbuatan yang seperti itu walaupun sah menutup auratnya kalau dia sholat sendiri di dalam kamar, tapi tetap perbuatan yang seperti itu adalah makruh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, ini aja yang dapat saya sampaikan, yaitu perbuatan-perbuatan yang makruh sewaktu kita mau melaksanakan sholat. Maka terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.